Indonesia Merdeka, yang isinya berbeda dengan isi pidatonya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supomo menyampaikan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Insinyur Soekarno menyampaikan pula 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelima prinsip dasar atau filosofis Groundleg atau Weltanschauung tersebut oleh Soekarno tidak disebut dengan Pancadharma. Dengan petunjuk temannya yang ahli bahasa, kelima prinsip tersebut dinamakan sebagai Pancasila. Panitia 8 dibentuk oleh Badan-Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI setelah masa sidang pertama pada tanggal 1 Juni 1945. Tujuan dibentuknya panitia ini adalah untuk pertama, menyaring, merangkum, dan menindaklanjuti hasil sidang pertama BPUPKI yang membahas dasar negara. Yang kedua, menyiapkan rumusan awal dasar negara Indonesia. Yang ketiga, panitia ini terdiri dari 8 tokoh yang dipilih dari berbagai golongan dalam sidang BPUPKI. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Dibentuk pada 22 Juni 1945. Dibentuk oleh Panitia 8 yang sebelumnya ditugaskan menyaring usulan dasar negara dari sidang pertama BPUPKI. Tujuan utamanya merumuskan dasar negara Indonesia dalam bentuk naskah resmi yang nantinya jadi dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Tempat Gedung Chuo Sangiin, Jakarta. Tujuan membahas bentuk negara, rancangan undang-undang dasar, dan hal-hal teknis menuju kemerdekaan. Topik yang dibahas: 1. Bentuk negara mayoritas, 7 negara kesatuan, bukan federasi. Yang kedua, bentuk pemerintahan disepakati republik. Yang ketiga, wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, kewarganegaraan. Yang kelima, perekonomian dan pertahanan. Yang keenam, pembahasan dan penyusunan rancangan UUD. Hasil sidang BPUPKI kedua, yang pertama, pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Menyusun rancangan UUD termasuk pembukaan dan batang tubuh. Yang kedua, rancangan pembukaan UUD 1945 mengacu pada Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, rancangan batang tubuh UUD 1945 memuat pasal-pasal konstitusi seperti sistem pemerintahan, hak warga negara, dan lain-lain. Yang keempat, disetujuinya bentuk negara, negara kesatuan. Yang kelima, disetujuinya bentuk pemerintahan, yaitu republik. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum pembacaan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sejumlah persiapan dilakukan, termasuk menyiapkan bendera merah putih sebagai simbol negara. Bendera pusaka merah putih tersebut dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Bendera itu dijahit menggunakan kain katun biasa dengan tangan dan menjadi bendera pertama yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Persiapan lainnya termasuk menyiapkan teks proklamasi, memilih lokasi pembacaan proklamasi di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, serta mengundang tokoh-tokoh dan rakyat sekitar secara sederhana dan cepat. Mengingat situasi politik dan keamanan yang belum stabil, pengibaran bendera dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud, disaksikan oleh rakyat yang hadir. Suasana saat itu sangat khidmat, meskipun persiapan dilakukan dalam waktu singkat dan penuh tekanan. Hari kemerdekaan Indonesia jatuh pada Jumat 17 Agustus 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan di halaman rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
Jakarta, didampingi oleh Dr. Randus, Muhammad Hatta, peristiwa ini menandai berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Lepas dari penjajahan, setelah pembacaan proklamasi, dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif, Hendraningrat, dan Suhud, serta dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Meskipun berlangsung secara sederhana, hari proklamasi ini menjadi tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia dan diperingati setiap tahun sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pertama. Sidang ini sangat penting karena menjadi langkah awal dalam membentuk dasar negara secara resmi. Dalam sidang tersebut, PPKI berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Selain itu, sidang juga memutuskan bahwa Indonesia bentuk negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Pada sidang ini juga Insinyur Soekarno secara resmi ditetapkan sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Dr. Anjus Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Keputusan lainnya adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai lembaga sementara yang membantu Presiden sebelum terbentuknya parlemen. Sidang ini menjadi momen penting dalam penataan awal sistem ketatanegaraan Indonesia.